Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Naksyabandiyah Khulidiah Salsabila. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1A NIM 2110097. Mohon izin di sini saya akan mempresentasikan mengenai fraktur terbuka, yaitu fraktur tibia fibula. Yang pertama saya akan membahas mengenai definisi fraktur. Apa pengertian dari fraktur atau patah tulang? Fraktur atau patah tulang adalah suatu kondisi yang terjadi ketika keutuhan dan kekuatan dari tulang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh penyakit invasif. Ada pula pengertian dari fraktur terbuka. Fraktur terbuka merupakan patah tulang yang menembus kulit dan memungkinkan adanya hubungan dengan dunia luar serta menjadikan adanya kemungkinan untuk masuknya kuman atau bakteri ke dalam luka. Selanjutnya, fraktur tulang tibia fibula. Tulang tibia atau biasa disebut dengan tulang kering terletak di kaki bagian bawah. Di kaki bagian bawah terdiri dari dua tulang, yaitu yang pertama tulang tibia dan tulang fibula. Tulang tibia berukuran lebih besar daripada tulang fibula dan mendukung sebagian besar berat badan dan merupakan bagian penting dari kedua sendi lutut dan sendi pergelangan kaki. Tulang fibula atau biasa disebut tulang betis adalah tulang panjang yang terletak di laterak tibia, ukurannya lebih kecil daripada tulang fibula. Fraktur tibia merupakan tulang panjang yang paling umum retak dalam tubuh. Karena itu, berada langsung di bawah kulit. Sering ditemukan juga fraktur terbuka. Nah, ini ada gambar letak dari tulang tibia dan tulang fibula. Etiologi atau penyebab fraktur dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah cedera, stres, dan melemahnya tulang akibat abnormalitas seperti fraktur patologis. Gejala terjadinya fraktur. Tanda dan gejala fraktur dapat berbeda-beda pada setiap orang. Hanya saja tergantung dari setiap jenis, lokasi, dan tingkat keparahan yang dialami secara umum. Gejala patah tulang atau fraktur yang sering dirasakan yaitu seperti rasa nyeri atau sakit yang umumnya parah di area tulang yang mengalami fraktur. Lalu pembekakan di bagian area tulang yang mengalami fraktur, dan mati rasa, kesemutan di area tubuh yang terkena. Fase penyembuhan tulang dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama ada fase inflamasi. Fase inflamasi dilakukan sesegera mungkin setelah terjadi patah tulang. Lalu proliferasi sel dalam sekitar 5 hari, hematoma akan mengalami organisasi. Terbentuknya benang-benang fibrin pada darah dan membentuk jaringan untuk revaskularisasi serta invasi fluoroblast dan osteoblast. Lalu pembentukan kalus. Fungsi dari kalus yaitu menstabilkan fragmen secepat mungkin, dan yang terakhir yaitu fase remodeling merupakan tahap akhir perbaikan patah tulang yang meliputi pengambilan jaringan mati dan reorganisasi tulang baru ke susunan struktural sebelumnya. Saat terjadi fraktur, otot yang melekat pada ujung tulang dapat terganggu. Otot dapat mengalami spasme dan menarik fragmen fraktur keluar posisi. Kelompok otot yang besar dapat menciptakan spasme yang kuat, bahkan mampu menggeser tulang besar, seperti pada femur. Walaupun di bagian proksimal dari tulang patah, tetapi tetap ada tempatnya. Di bagian distal dapat bergeser karena faktor penyebab patah maupun spasme pada otot-otot sekitar. Fragmen fraktur dapat bergeser ke samping pada suatu sudut atau membentuk sudut, atau juga menimpa segmen tulang lain. Fragmen juga dapat berotasi atau berpindah. Manifestasi klinis, nyeri terus-menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang dimobilisasi. Setelah terjadi fraktur, bagian-bagian tak dapat digunakan dan cenderung bergerak tidak alamiah, bukan seperti normalnya.
pergeseran fraktur menyebabkan deformitas. Pada fraktur panjang, terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat di atas dan di bawah tempat fraktur. Lalu, saat ekstremitas diperiksa dengan tangan, teraba adanya derik tulang yang dinamakan crepitus yang teraba akibat gesekan antara fragmen atau dengan yang lainnya. Pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit terjadi sebagai akibat dari trauma. Selanjutnya, ada beberapa macam pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan röntgen, yaitu untuk menentukan lokasi, luas, dan jenis fraktur. Selanjutnya, scan tulang, gunanya untuk memperlihatkan fraktur dan mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak. Selanjutnya, pemeriksaan darah lengkap, yaitu mungkin bisa jadi hemokonsentrasi bisa meningkat dan menurun. Peningkatan sel darah putih adalah respons stres normal setelah trauma. Kreatinin, yaitu trauma otot meningkatkan beban kreatinin untuk clearance ginjal. Yang terakhir, ada profil koagulasi, yaitu dapat terjadi pada kehilangan darah transfus multiple. Lalu selanjutnya, diagnosis keperawatan. Nyeri berhubungan dengan jaringan tulang, gerakan fragmen tulang, edema, dan cedera jaringan. Alat traksi atau imobilisasi, stres, ansietas. Kedua, intoleransi aktivitas, berhubungan dengan kelemahan atau keletihan, ketidakkekuatan oksigen, ansietas, dan gangguan pola tidur. Lalu, kerusakan integritas, kulit berhubungan dengan tekanan, perubahan, status metabolik, kerusakan sirkulasi, dan penurunan sensasi. Ini dibuktikan dengan terdapat luka atau ulserasi, kelemahan turgor, kulit buruk, terdapat jaringan nekrosis. Selanjutnya, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, ketidaknyamanan, kerusakan muskuloskeletal, pembatasan aktivitas, dan penurunan kekuatan ketahanan. Selanjutnya, risiko infeksi berhubungan status cairan tubuh, respon inflamasi tertekan, prosedur invasif, dan jalur penusukan, luka atau kerusakan kulit, insisi pembedahan, dan selanjutnya kekurangan pengetahuan tentang kondisi prognosis dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan keterbatasan kognitif, kurang terpajan informasi. Siap, mohon izin, itu tadi presentasi dari saya. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.